Shalom Elohim, Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Bapa Yahweh, Bapa yang hidup, kita harus bisa membedakan mana air dan mana api. Jangan kita membolak-balikan air menjadi api dan api menjadi air. Jadi Bapak Ibu, pada akhir zaman ini manusia sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi orang berkata pada saat ini kejahatan dianggap sebagai suatu kebenaran dan kebenaran dianggap sebagai suatu kejahatan dan kesesatan dan berasal daripada si jahat. Bukankah dunia ini terbalik dan terbolak-balik Bapak Ibu? Jadi pada saat ini saya mau menekankan kepada kita sekalian Bapak Ibu, sebagai manusia, marilah kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini memang dunia di detik-detik terakhir ini banyak terjadi kekacauan, keguncangan iman yang terjadi pada anak-anak Tuhan. Tetapi biar bumi, langit, dan seisinya berguncang, tetapi firman Tuhan, ya dan amin bagi kita sekalian Bapak Ibu. Jangan kita disesatkan oleh roh-roh dunia ini Bapak Ibu. Tetapi marilah kita dengan kerendahan hati, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga kita dipakai oleh Tuhan. Tubuh kita, hati kita ini dipakai oleh Tuhan, agar supaya kita boleh membedakan kebenaran dan kejahatan, kelaliman, kefasikan, dan kebenaran. Kita bisa membedakan, peka roh kita membedakan antara roh daripada Tuhan dan mana roh daripada dunia ini yang tipu-tipu dengan segala tipu muslihatnya. Jangan kita menjadi seperti zaman dahulu, tidak bisa membedakan antara Tuhan dan penjahat, antara kebaikan dan kefasikan manusia pada saat itu. Dan manusia lebih banyak memilih kejahatan daripada kebenaran Bapak Ibu. Karena apa? Karena hati mereka, mata hati mereka tertutup untuk kebenaran tersebut. Mereka tidak mau bertobat, tidak mau menyangkal dirinya, tidak mau merendahkan hati, sehingga apa? Manusia pada saat itu dipakai oleh setan. Tubuh-tubuh mereka dipakai oleh roh-roh dunia ini, roh-roh setan. Sehingga mereka berkata, Tuhan memakai kuasa setan, kuasa Beelzebul pada waktu itu, ketika dia menyembuhkan orang, mengusir setan di dalam tubuh orang. Nah, pada zaman saat ini lagi terulang kembali Bapak Ibu. Orang-orang yang berkata dari dimensi dunia roh dan kebenaran, mereka katakan sebagai suatu kesesatan. Alangkah butanya, alangkah tulinya manusia-manusia pada saat ini. Mereka tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, sehingga mereka buta, tuli, dan telanjang. Tidak mengenal dimensi roh dan kebenaran tersebut. Sehingga manusia-manusia yang sudah bercahaya-cahaya, berkilau-kilauan, dipenuhi cahaya kemuliaan Tuhan, mereka katakan sebagai pengajar sesat dan mengikuti kuasa setan. Ini tidak benar Bapak Ibu, sungguh tidak benar. Terjadi seperti 2000 tahun yang lalu. Mereka buta, tuli, dan telanjang, tidak mengenal Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Karena kesukaan mereka adalah melakukan dosa. Mereka lari daripada standar Allah yang sesungguhnya. Dan mereka mengklaim diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Sama sekali ini tidak benar Bapak Ibu. Dan mempelai ingin berkata kepada kita sekalian, bertobatlah sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dan kenalilah jalan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa itu. Jadilah pelaku firman Tuhan, agar engkau bisa melihat jalan roh dan dimensi roh kebenaran tersebut. Bukan engkau hanya bermain di kata-kata dan teori, tetapi di praktek kehidupan. Praktek kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi mempelai tidak hanya berkuar-kuar saja tong kosong bunyinya nyaring,
berteori tetapi praktek kehidupan kosong. Tetapi marilah kita bermain sebagai pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pintar berteori saja, tetapi pintar di praktek kehidupan kita. Sehingga kita boleh dinilai dan dilihat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita adalah pribadi yang ekselen, memiliki iman yang ekselen di hadapan Tuhan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Apa yang dilihat oleh mata manusia tidak seperti apa yang dilihat oleh mata Tuhan. Mata Tuhan bisa melihat siang dan malam ketika kita berdiri, berjalan, berlari. Dan kita Bapak Ibu ada di dalam pengontrolan Tuhan pada saat ini. Dan semua malaikat Tuhan telah turun dari surga mengambil wadah manusia. Mengambil tubuh-tubuh manusia yang sebagai pelaku firman Tuhan itu sendiri. Pembawa berita kebenaran sorgawi. Saksi-saksi sorga itu adalah malaikat-malaikat Tuhan yang sudah berkilau-kilauan, bercahaya-cahaya di dalam tubuh wadah manusia pada saat ini. Bukalah mata Anda saudara, bukalah. Dan Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sadar dan kita bayar harga atas hidup kita masing-masing. Karena setiap orang, setiap pribadi harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa di tahta pengadilannya yang kudus. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Mempelai bertugas di alam roh dan mempelai juga bertugas di alam dunia nyata. Sambil memberitakan kabar sukacita kebenaran yang terjadi pada saat-saat detik-detik terakhir ini. Kebenaran disingkapkan, dengarkanlah apa perkataan roh kepada jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini. Kuatkanlah imanmu, pakailah baju perisai imanmu, baju zirah, baju rohmu, kenakanlah itu dan majulah berperang di alam roh. Matikanlah kedaginganmu dan hanya engkau mengenakan imanmu dan Tuhan akan melihat rohmu di alam sana. Rohmu berbentuk seperti apa? Jadi akan berbeda bentukan roh kita ini dengan di alam nyata. Kita di alam nyata bisa saja bentukan kita ganteng, tampan, kaya raya, indah, mempesona hati. Tetapi belum tentu di alam roh Anda berbentuk seperti itu. Untuk itu, hiasilah roh Anda, hati Anda itu di hadapan Tuhan. Efeknya di dunia nyata, Bapak Ibu. Kita akan bercahaya, face kita, tubuh kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan melingkupi kita. Kuasa Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu. Roh Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam diri kita. Jadi walaupun satu dunia pun mengatakan kita penyesat, kita bla bla blu bla bli, tetapi kita harus yakin kepada iman kita, kepada diri kita. Kita pertaruhkan iman kita kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi walaupun satu dunia ini ingin mengguncang iman kita, membuat kita menjadi bimbang atau khawatir, tetapi yakinlah ada kuasa penyertaan Tuhan beserta kita sehingga kita tetap berdiri teguh dengan iman keyakinan kita sampai Tuhan datang benar-benar nyata dalam bentuk anak manusia di muka bumi ini, menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia yang buta tuli telanjang ini, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita akan menunggu waktu itu.